Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dengan NIM 205231232 dari Program Studi Perbankan Syariah 4F. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh Bank Sentral. Kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansioner. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansioner adalah peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan pemerintah agregat dalam perekonomian. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraksioner, adalah pengurangan belanja pemerintah atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal sisi penawaran, adalah kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat maupun juga penawaran agregat. Pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran memerlukan kebijakan fiskal, diantaranya yang pertama yaitu pajak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak yang harus ditanggung, begitu pula sebaliknya. Karena pajak berkaitan dengan pendapatan, maka penerimaan pemerintah dari pajak sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat. Pajak dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena mengurangi pendapatan setiap konsumsi atau disposable income. Yang kedua yaitu mencetak uang baru. Pemerintah dalam membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana dari Bank Sentral. Bank Sentral akan membiayai pinjaman tersebut dengan mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar semakin banyak. Dengan demikian, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan dan inflasi juga akan mengalami kenaikan. Yang ketiga yaitu pinjaman masyarakat dalam negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dana masyarakat dalam negeri dengan penerbitan surat hutang atau obligasi pemerintah yang dijual kepada masyarakat. Pemerintah akan membayar obligasi pada saat jatuh tempo beserta bunganya. Yang keempat yaitu pinjaman masyarakat luar negeri. Pinjaman dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dana masyarakat luar negeri dengan penerbitan surat hutang atau obligasi pemerintah di pasar uang internasional. Sumber pembiayaan ini digunakan untuk membiayai defisit neraca pembayaran internasional. Subtema yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ada 5. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, kredit selektif, suku bunga diskonto, rujukan moral, tingkat cadangan wajib. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, Bank Sentral akan menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat berharga. Dengan membeli surat berharga, maka jumlah cadangan di bank umum akan bertambah sehingga perputaran kegiatan ekonomi akan mengalami kenaikan. Suku bunga diskonto. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, maka seharusnya Bank Sentral menurunkan tingkat bunga diskonto. Penurunan bunga diskonto akan mendorong bank umum untuk meminjam dana yang lebih banyak karena biaya yang ditanggung lebih ringan. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto. Hal ini akan menghambat bank umum untuk meminjam dana dari Bank Sentral.
Tingkat cadangan wajib. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, maka Bank Sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib bank umum. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka seharusnya Bank Sentral menaikkan persentase cadangan wajib bank umum. Kredit selektif. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada Bank Sentral mengenai penyaluran kredit dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Bujukan moral. Dalam kebijakan bujukan moral, pemerintah tidak mewajibkan Bank Umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan Bank Sentral. Bank Sentral hanya memberikan himbauan kepada Bank Umum untuk membantu pemerintah melaksanakan program tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.